LKS mana? Tulis LKS Bapak. Itu atas mana? Ya. Ya. Selamat siang, Pak. Sehat, Pak. Bu. Kimia, Pak. Ini kasih kartu nama saya lagi. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perkenannya lah pada pagi hari ini jam 11 siang kita diterima di ruang pola dalam rangka rapat LKS Tripartit seluruh Jakarta. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 5 LKS Tripartit yang telah Bapak bentuk dan telah Bapak lantik ya, bulan apa nih Pak Tintin? Februari ya? Pak ini Pak Wagub yang saya hormati, saya lapor ini merupakan suatu terobosan di era Bapak, bahwa baru pertama kali inilah LKS Tripartit yang diminta oleh Bapak, ditugaskan oleh Bapak kepada saya untuk dikumpulkan dalam rangka mengawal, mengakomodir serta memberikan bantuan-bantuan dalam rangka ataupun kapasitas May Day ulang tahun buruh. Untuk itu Bapak Wakil Gubernur saya hormati, bahwasannya saya juga melapor bahwa beberapa hari ini juga mungkin Bapak, saya tidak lapor ke Bapak, namun saya koordinasi dengan kemarin dengan Kapolda dan Polhukam dan juga Tripartit seluruh jajaran di Sudin maksud saya mengadakan rapat-rapat secara intens. Oleh karena itu pada hari ini saya mohon arahan dari Bapak dalam rangka pengawalan May Day untuk tanggal 1 Mei besok. Dan alhamdulillah secara keseluruhan saya laporkan kepada Bapak setelah saya mengikuti rapat-rapat koordinasi dari Kapoldanya, Menko Polhukamnya, kemudian kemarin juga dari Dinas Intel, Komunikasi, Dinas Intel, semuanya aman dan terkendali. Oleh karena itu saya nanti mohon arahan dari Bapak agar May Day besok berlangsung dengan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Ya, tentu kami sangat berterima kasih untuk mau hadir di sini. Karena kita selama ini persepsi tentang media itu seolah-olah sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Saya udah terakhir tinggal di Jakarta, kalau dengar media itu kita bilang sama anak, sama istri, tolong hari ini jangan banyak keluar. Terus SMS, BBM, ya begitu. Minta kita jangan kemana-mana. Nanti takut berusuh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita ingin ubah, bahwa sebetulnya konsep tentang buruh itu tidak seperti itu. Dan kami kira yang namanya semua manusia ya bukan
bukan cuma berhak, ya wajib memperjuangkan hidupnya lebih baik sebetulnya. Ya, jadi kaum buruh ya pasti memperjuangkan, harus menyuarakan. Kalau tidak memanfaatkan momen ini apa harus dilakukan bersama gitu. Ya, cuma sekarang harus pikirkan bagaimana caranya supaya tidak merugikan kita semua. Kalau sampai ada yang ditumpangin gitu kan, ada orang yang tumpangin di dalam, terjadi kerusuhan, kita semua jadi rugi. Buat orang yang kaya raya tidak masalah, depositonya banyak. Jadi kalau punya 10 miliar di bank saja, dia tiap bulan terima 50 jutaan. Kalau punya 100 miliar, dia terima ya 500 juta dia tiap bulan. Yang punya 1 triliun, dia udah ngemplang bank segala macam, udah sikat sana sini, tiap bulan 5M. Dia tidak peduli mau rusuh, mau hancur apa, mau tinggal di mana pun bisa hidup. Nah, ini yang kita ingin, kita duduk bersama. Kita harapkan anggota tripartit ini bisa kita turun, tentu jajaran dari kepolisian, dari TNI sudah sangat membantu. Dan kami juga tidak ingin ada kesalahpahaman di lapangan. Pada pertemuan tempoh hari dari perwakilan buruh mengatakan kami tidak mau dilokalisir Pak, kami tidak mau dibatasi Pak. Saya kira itu juga persepsi yang salah. Masih kita sampaikan ke kawan-kawan di lapangan. Tidak ada niat pemerintah mau melokalisir atau membatasi buru-buru menyampaikan. Kalau masa memperjuangkan haknya masa kita batasi. Harusnya kita dorong untuk memperjuangkan haknya. Nah, tapi kan kita fakta, kita temuin bahwa semua masih ada masalah outsourcing, masih ada masalah penundaan atas UMP yang kita tetapkan, masih ada masalah KHL kita yang sebetulnya komponennya masih terlalu kecil. Ini semua masalah sebetulnya. Tapi kita kan baiknya masih diatur bersama kan. Kalau soal perusahaan menganggap hengkang misalnya di Jakarta, oh kami dengan Pak Gubernur sangat tegas, silakan Anda hengkang, kami ambil alih. Kalau Anda membayar orang di bawah KHL itu perbudakan. Kalau perusahaan Anda tidak mampu membayar orang di KHL, berarti perusahaan Anda tidak cocok lagi di Jakarta. Sederhana. Jakarta gitu kan, berarti kalau tidak mampu bayar KHL ya ada harus itu. Tapi kalau dia UMP dan KHL bagaimana? Ya kalau dia kita survei tidak sanggup, dia masih mau bertahan. Karena fakta di lapangan kawan-kawan kita, rekan-rekan tenaga kerja ini juga mengatakan daripada kami cari usaha, cari kerjaan baru Pak, lebih baik kita bertahan dulu. Tentu aktivis, para pengurus tentu menolak. Tapi kita survei di lapangan lebih banyak pegawai itu terima asal dia KHL. Nah kalau soal KHL masih 60 komponen tidak pakai 120 itu lain lagi. Nah ini diskusi yang berbeda. Nah ini sebenarnya hari ini pertemuan kita. Saya nanti ada rapat lagi Pak. Saya ingin kita bisa diskusi. Saya sampai jam 12. Saya biasa mohon maaf saya nggak temani makan siang. Karena saya makan siang juga rapat supaya hemat waktu. Jadi kita cara kerjanya begitu. Kalau cuma dengar orang kan gampang kan. Dengar aja kita makan. Jadi saya dari jam 12 akan permisi, kita bisa diskusi saya kira. Mungkin dari kepolisian, dari Apindo. Ya, nanti Bapak mungkin bisa. Ya, saya kira tidak di paparan di mana nanti bisa sampaikan. Tapi yang lebih penting lagi kami harapkan kerjasama dari seluruh anggota tripartit ini ya, dan bisa sampaikan ke jajarannya di bawah. Kalau soal tuntut PTUN gubernur, ya nggak apa-apa. Kuat kontak sama saya, kemarin di PTUN kan Bapak, ya saya dorong mereka lakukan PTUN. Yang namanya juga berjuang, masa berjuang langsung lepas tidak terus kan? Yang tidak boleh kan yang berjuang yang anarkis, karena merugikan buruh. Jadi kalau kita ribut, yang rugi orang susah. Orang setengah dengan yang susah saya bilang, deposito saya banyak kan saya pikirin. Sini ribut saya keluar negeri dulu, udah tenang balik lagi. Kerusuhan yang paling parah saya tenang-tenang saja kok. Coba saya bilang ada kerusuhan lagi, mau gak jual tanah kalau orang kaya, murah-murah. Tidak ada yang mau jual lagi sekarang. Udah pengalaman di 98 goblok dijual murah-murah. Ya kan? Jadi udah ini. Kita harus berpikir lebih, yang susah siapa?
Yang paling susah saya temukan waktu kasus ini 98 adalah kelas menengah pas-pasan. Jual semua barang, lari ke luar negeri, pulang miskin, habis modal. Yang kaya tambah kaya, dia taruh aja tangannya. Buruh lebih susah, karena banyak yang tutup. Nah ini kondisi ini, tentu dia berpikir, kalau saya paling parah di 98. Jadi kalau hari buruh itu persepsinya orang, itu akan terjadi seperti Mei 98 gitu. Dulu ya. Nah ini yang kita ingin sampaikan, kita ubah persepsi ini. Saya harap kawan-kawan rekan kerja di tripartit ini bisa saling membantu. Dan saya sudah katakan kalau demo-demo kecil biasa-biasa itu ya tidak usah demo lah, jangan bikin macet, karena macet itu ekonominya tinggi. Jadi biaya jadi tinggi. Jadi daya saing barang kita tidak bisa, kita juga habis waktu, habis uang. Demo itu kalau tidak mau didengerin, balai kota siapapun bisa masuk. Betul Pak, tidak ada pengamanan. Masuk aja tuh, orang mau masuk ruangan saya masuk saja. Mau duduk di kursi saya foto pun foto saja. Tidak ada pengamanan kita. Coba lihat kalau orang masuk sekarang, bebas-bebas saja. Kami ini hidupnya pasrah-pasrah saja jadi orang. Kalau memang udah aja ya sudah, pulang saja ke sana. Ya nggak bisa dicegah kok. Tapi yang penting, maksud saya kalau mau sampaikan aspirasi silakan saja datang. Demo, jadi kalau Bapak Ibu mau demo ke Merdeka Utara, saya nggak bisa cegah juga, harus susah juga. Karena solusi segala macam, ya kami harap tuh lah demo baris yang bener lah, yang tutupin jalan gitu kan. Macet. Bapak kalau dengerin orang yang macet ditutupin jalan, bukan dukung bapak-bapak yang demo loh. Dikutuk-kutukin jadi maki Pak. Ini sama saja kalau menunggu di halte kami, Transjakarta tidak datang. Saya sama Pak Jokowi dimarah-marahin, dikutuk-kutukin, dimarah-marahin semua. Apa kerjanya 6 bulan tidak hasil semua. Jadi sumpah-sumpahin. Jadi masa buru-buru udah kerja setengah mati disumpah-sumpahin orang. Jadi kita mesti yang inilah, kita mesti duduk bersama lah, yang kondusif seperti apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira juga kawan-kawan buruh lebih tahu dari saya di lapangan seperti apa. Ya jadi saya harap jangan banyak demo tuh. Kalau demo tuh persis saya dijelas itu udah persis. Pada tempel gede lagi. Ahok jangan banyak ngomong. Jadi apa gitu loh. Banyak ngomong apa nih? Untung tidak lama-lama lagi tempel itu. Tidak langsung saja. Saya belum ngerti. Pantas Pak Fauzi Bowo tidak mau duduk di ruangan itu lama-lama. Itu udah langsung. Itu persis itu. Ya, sekarang saya ajarin jadinya. Jadi kalau mau demo tempel itu, saya lihat langsung itu. Tapi jangan lama-lama, 15 menit udah lebih saya baca semua gitu. Udah itu harus pergi. Jalan lagi gitu. Teriak-teriak gitu. Jadi saya sudah biasa sambil kerja, dengerin tulisan, sambil teriak-teriak. Kalau kecil-kecil nggak kebaca. Jadi kamu kasih saya tulis, ya besar aja. Itu apa? Datang saja ke ruangan. Kalau jam 12, kalau lagi tidak ada rapat, kita sambil makan. Kalau malam kita sambil makan, kita duduk saja. Kita dengarkan. Ya itu dari saya. Mungkin saya Pak izin, saya dengarkan dulu aspirasi sebentar, kalau Bapak teruskan ya. Oke, silakan. Silakan Pak. Saya juga nanya juga Pak. Ini kalau protokol ini. Ya, mohon izin Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, saya ingin mengabsen dari Jakarta Barat. Kalau boleh dulu biar Pak Wagub bisa melihat dari Kapolda. Tripartit yang maksud saya. Tripartit Jakarta Barat. Burunya mana? Burunya, pengusahanya. 1, 2. Kapolresnya yang menampilnya ya. Dari Barat. Kapolres. Dari Kodimnya ada? Jakarta Barat. Oh, Pak ini dari Jakarta Barat. Terima kasih. Jakarta Timur, silakan. Jakarta Timur. Ini dari Apindo ya. Apindo dan Polda. Dari kepolisian ada kepolisiannya ngawak dari timur. Halo. Lagi rapat Pak. Lagi rapat. Terima kasih dari timur. Dari utara sekarang. Silakan utara. Pak Mudiono-nya ada acara ya kasih ini. Jalan Pak. Oh ya, jalan baik. Ini Pak Wagub dari Jakarta Utara.
Jakarta Pusat, terima kasih Pak. Jakarta Pusat. Pak Wali Kota Pak. Walinya kan. Terima kasih Pusat. Selatan. Selatan Pak Walinya ada. Oh, oke ya. Pak Polresnya ada. Terakhir. Tripartit daerah pusat, Bapak. Mana? Berdiri dong. Berdiri. Yang pusat, provinsi. Ini Pak provinsinya Pak. Kadang saya lupa sih ketuanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya barangkali Pak dari Kapolda ingin bertanya. Bapak mau tanya saya dulu, saya jam 12 harus jalan. Kalau nggak ada Pak Kapolda akan memberikan paparan. Jadi sekali lagi tolong sampaikan kepada kawan-kawan, kita ini bukan mau menghalangi atau memfasilitasi, kita betul-betul ingin dukung bahwa media ini ya semacam apa ya, kalau mungkin semacam Natal sama Idul Fitri gitu ya. Kalau agama kita diburu ini harinya rayanya kita gitu ya. Ya kan ini hari rayanya kita nih. Ya hari senang-senang. Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Dari utara. Saya Tripartit dari Utara, dari organisasi saya SPN. SPN Jakarta Utara. Saya mau koreksi tadi tentang ada tadi yang dibilang hari ulang tahun buruh. Ini May itu bukan hari ulang tahun buruh, tapi peringatan Hari Buruh Sedunia. Yang peristiwanya itu adalah memperjuangkan jam kerja dari 12 jam sampai menjadi 8 jam. Namun di Indonesia ini masih banyak, khususnya di KBN ini, sampai sekarang itu walaupun Indonesia sudah meratifikasi konferensi ILO, tapi ternyata masih banyak kelebihan jam kerja, masih banyak diskor, walaupun upahnya masih di bawah, masih tetap menggunakan KHL. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang kita buruh tetap turun ke jalan. Sebenarnya sih, kalau memang ini sudah menerapkan konferensi ILO, tolong itu yang pengusaha-pengusaha jangan sampai melanggar jam kerja lagi, jangan ada yang diskor. Nah, untuk kepada Bapak Kepolisian, juga di KBN ini banyak preman-premannya yang menjaga-jaga perusahaan itu. Buruh banyak yang takut karena ketakutannya nanti bisa terjadi meledak lagi di sana itu. Saya beritahukan saja, karena saya memang kandangnya di KBN, sampai sekarang ada beberapa perusahaan itu yang melanggar, bahkan sudah menjurus ke union busting gara-gara perjuangan upah. Mereka sudah tidak mendapatkan UMP, sudah membayar KHL, karena mereka dulunya itu yang dituntut sebagai pengurus, mereka dikeluarin, mereka diintimidasi, mereka diberikan peringatan. Dan itu pun juga saya melihat peringatan-peringatan itu dari PT Dosan konsultasi kepada Kanwil, kepada Dinas DKI Jakarta, dengan dalih mogok bukan gagalnya perundingan. Tolong kalau memberikan informasi kepada perusahaan dari Dinas Jakarta Pusat, koordinasilah kepada Utara yang menangani. Karena di Utara juga ada yang menangani dan mereka tahu persis. Kok tiba-tiba akhirnya jadi hancur begini. Ini aja yang saya beritahukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu dari Federasi Serikat Buruh Indonesia. Tadi saya simak perkataan Pak Wakil. Pak Wakil memang didukung sama buruh. Kalau kanalisasi atau apa untuk buruh demo Mede, saya yakin nggak itu. Kemarin saya ikut juga demo, katanya mau campaign, saya yakin itu juga enggak. Gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita mau transparan, kita mau terbuka di KBN di manakah, ini satu, transparan, kejujuran, keterbukaan kita mau semua. Sama penangguhan upah, apa kejujuran lah, jangan dusta, jangan tipu. Ini yang kita mau semua, Pak. Gitu. Sama kalau kita mau, nggak ada lagi turun di jalan, insya Allah, saya yakin, jadikan tanggal merah aja. Toh tanggal merah hari apapun keagamaan masuk kok kerja, nggak pernah perek tanggal merah. Tapi kalau DKI, Bapak Gubernur Jokowi dan Ahok nih, kasih aja DKI merah tanggalnya hari tanggal 1 ini. Kerja juga kok buruh. Ngapain sih? Takut tanggal merah, banyak tanggal merahnya katanya. Buruhnya libur enggak? Keagamaan apa? Eke Yesus, Isa Al-Masih, apa? Enggak ada libur buruh. Tapi di hari ulang tahun kata Ahok atau kata Bung Ali, bukan hari ulang tahun hari perjuangan, betul. Kalau belum tanggal merah, saya yakin masih banyak buruh turun akan jalan. Tapi kalau sudah jadi tanggal merah, saya yakin akan di PT merayakan hari ulang hari keberhasilan dia berjuang. Itu masukan buat kita. Satu lagi untuk upah, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada dusta untuk di KBN. Saya bilang di KBN kemarin sama Direktur KBN Pak Ahok, mudah kok. Jangan ini KBN nggak rata, ada 18 masih berlaku, gaji 18 tahun sekarang dapat apa? 19 masih ada yang 22, ada yang 23, 10. Nah bagaimana nggak ada kecemburuan dan demo terus nanti di KBN, gitu loh. Asesmen dari KBN 20%, kemarin diterangkan oleh Direktur KBN. Dan tadi dibilang preman, bukan preman bak sampah aja, preman berseragam ada kok. Satu PT ada yang pegang di situ untuk adves hukumnya. Tolong Pak Ahok di situ, catat di situ siapa yang pegang-pegang deh. Mohon maaf kalau saya terbuka. Orang dinas banyak kok yang pegang-pegang PT. Aparat kepolisian juga banyak kok Pak. Khusus di PT tempat saya jadi anggota. Intel itu yang pegang di situ. Maka salah atau benar undang-undang ini? Orang suruh mengundurkan diri kasih 20 juta, orang yang 16 tahun, orang yang udah 17 tahun kerja, dijadikan buruh kontrak. Ini persoalan juga di KBN. Gitu. Tidak kalau kita transparan, tidak kalau kita mau terbuka semua di sini. Gitu. Terus terang saya menggugat untuk Jokowi, Pak Jokowi dan Pak Ahok. Sama APBD saya akan kritisin itu semua. Gitu. Ini yang harus kita lakukan, keterbukaan. Bapak-bapak, teman-teman pengusaha di sini, gitu. Bukan dusta, buruhnya 1000 dibilang 800 supaya ekstra dinas. Ini persoalan. Bagaimana kita mau minimalisir demo itu? Mari kita bersama masukan-masukan apa yang ada kita ambil itu semua. Mungkin itu aja Ahok, keterbukaan, transparan. Insya Allah itu akan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya dulu ya, karena Bapak itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mitra. Ini Pak. Ya. Mitra. Nama saya Mitra dari RKS Jakarta Selatan, kebetulan dari SBTS. Tadi apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur, saya sangat setuju sekali bahwa upah minimum yang harus berlaku di Jakarta, standar minimalnya adalah upah layak. Kalau tidak layak, silakan perusahaan tinggal dari Jakarta, tidak ada masalah. Itu saya setuju Pak. Tapi masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan upah minimum sesuai SK Gubernur yang berlaku pada saat ini. Karena ada
upahnya 700.000 satu bulan. Itu sedih Pak. Dia karyawan tetap 9 tahun, begitu jadi karyawan tetap, diintimidasi menjadi karyawan kontrak 3 bulan. Sebelum 3 bulan dilepas, belum mengundurkan diri. Itu saya anggap jajaran benar, biasa. Dia ada sekali itu Pak. Dia mau ngadu di PHK, mau ngadu ke pengadilan, sudah punya uang. Ngadu sama saya. Itu banyak perusahaan-perusahaan. Ada uang makan 40.000 nggak masuk dipotong. 700.000 dia perusahaannya cuma ada di Tangerang, tapi di sini bekerja sebagai distributor, menyebar barang-barang yang ada di Jakarta, di Jakarta disuplai sama dia. Motornya, kendaraannya itu punya pekerja, boleh kredit. 700.000, uang servis 100, uang kapal lagi 100, dikasihnya 500 Pak. Alhamdulillah masih hidup Pak. Yang saya harapkan kepada gubernur, termasuk kepolisian, Dinas, seluruh dari Jakarta untuk menindak tegas dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Untuk yang kedua adalah saya berharap kepada gubernur, wakil gubernur, kepada ketua LKS, Bupati Provinsi DKI Jakarta, untuk hari Maide ini saya berharap, saya mengimbau untuk menampung aspirasi ini diberikan wadah entah per wilayah atau di seluruh ditempatkan di provinsi atau di Senayan atau di institusi gubernur atau wakil gubernur. Di sanalah tuangkan aspirasi tersebut. Dia mau ngomong apa? Masalah outsourcing, masalah kontrak, ya masalah upah yang nggak layak diberlakukan, banyak termasuk barangkali pengawasan yang kurang tegas di lapangan. Saya harap seperti itu Pak Wakil Gubernur, Ketua LKS, Wakil Gubernur DKI agar bisa menampung aspirasi daripada pekerja. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari itu. Terakhir ya dia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuri dari LKS Tripartit Jakarta Timur dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPI. Tadi Bang Ahok pernah menyinggung bahwa Maide silakan dilakukan, ya, sepanjang itu tidak anarkis. Ya, selama ini pun saya rasa buruh tidak pernah anarkis, dan bahkan hasil rapat kami pada tanggal 10 yang lalu ini benar-benar kita sangat mengantisipasi yang dilakukan oleh teman-teman garda netral khususnya ini agar tidak terjadi penunggangan. Ini sudah kita antisipasi, Bang Ahok. Kemudian ada memang beberapa isu yang diangkat oleh SPI berkaitan dengan tidak SPI selama ini memang tidak menyetujui adanya penangguhan upah. Karena kenapa? Sangat mendasar. Reason kita sangat mendasar, Pak. Artinya, kalau saja penangguhan ini disetujui oleh gubernur ataupun oleh dinas nantinya, maka kami akan menjadi sia-sia. SK gubernur akan menjadi sia-sia, tidak berarti. Gitu loh. Dan buruh tidak mau lagi dimiskinkan secara struktural akibat kebijakan pemerintah yang menyetujui upah murah. Ini kira-kira alasan kita mengapa kita sampai hari ini menolak yang namanya penangguhan. Ya. Karena walaupun penangguhan itu diatur baik di Permen 231/2003 maupun Pergub 42/2007, tetapi kalau itu katakanlah semua perusahaan melakukan itu, maka pekerjaan kami menjadi sia-sia. Ini kekhawatiran kami, Pak. Kemudian memang karena Maide ini adalah subnya nasional, jadi ada beberapa isu yang diangkat, ada 4 poin yang akan diangkat besok nanti. Kemungkinan juga Pak, terus terang saja hasil koordinasi kami kemarin itu ada mungkin kawan-kawan dari beberapa SP yang akan mampir ke Balai Kota, yaitu masih tetap penangguhan. Pertama adalah isu pertama yang akan kita angkat besok adalah tolak harga kenaikan BBM.
Ya, mungkin 1 Mei itu akan berlaku. Kemudian jalankan jaminan kesehatan per 1 April 2004 per 1 Januari 2014 bukan bertahap pada tahun 2019, tetapi 21 Januari 2014 segera diberlakukan. Salah satunya adalah revisi Perpres nomor 12 2013 dan PP 101 2012. Kemudian yang ketiga, tolak upah murah, yaitu KAR mengacu kepada 84 komponen item KAR. Kemudian yang keempat, outsourcing yang memang masih sangat marak Pak, terutama memang jujur saja ini di perusahaan-perusahaan BUMN. Terus terang saja BUMN Pak, ini menjadi biangnya outsourcing di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, ini Pak, ini biar balance ya, biar balance mungkin dari pengusahaannya ada bocoran. Satu. Nama saya Yusuf dari LKS Jakarta Timur. Hanya satu permohonan kami, pengawasan terhadap hubungan kerja. Yang kami amati di DKI ini Pak, banyak perusahaan besar yang sudah lebih dari 25 tahun. Sistem kerjanya masih menerapkan sistem PKWT. Ini bertentangan sekali dengan istilah tolak upah murah. Dan ini perusahaan besar, multinasional di Jakarta khususnya. Ini sangat merugikan kaum pekerja, karena dia selalu sampai 16 tahun dia kontrak berdua aja, hanya gitu. Ini sangat banyak. Kami juga ingin hal-hal ini diperhatikan oleh Gubernur Pak melalui Pak Ahok. Karena apa? Perusahaan itu sudah berkembang luar biasa, sampai ekspor ke Purwakarta, ke Sumbar, ke Kerawang. Namun sistem kerja, hubungan kerja itu sistem PKWT, di mana kesempatan pekerja untuk memiliki papan itu tidak ada. Karena apa? Kalau PKWT ingin kredit rumah aja nggak bisa. Ini sangat melanggar undang-undang, dan ini memang dari penyimpangan. Terbukti kalau diawasi ini terjadi Pak, tetapi selalu berjalan terus dan terbukti. Anehnya ini tidak pernah ada tindakan. Terus terang perusahaan multinasional, kita perhatikan yang ini dapat mengcover yang lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi daripada melanggar PKWT ini tidak meningkat. Ini karena hampir ribuan itu sistem PKWT, perusahaannya sudah umur 25 tahun, 30 tahun. Di sini ada semua. Jadi barangkali ini perlu pengawasan yang serius terhadap penerapan PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan dan Permen 100. Ini benar-benar bertentangan. Banyak sekali Pak. Dan ini ada di prioritaskan, saya rasa cukup baik. Karena itu permintaan kami dari SLB supaya diperhatikan pada Bapak Dirjen khususnya. Ini banyak sekali Pak di DKI khususnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota perempuan Pak. Laki sampahnya. Perkenalkan, saya Siti Maria dari SP Partes DKI. Begini Pak, ini masalah keadilan Pak, masalah hukum. Jadi kami punya anggota yang pada saat itu dilaporkan oleh pihak perusahaan ke polisi, padahal bukti faktanya itu tidak ada yang membelakang. Kemudian diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Penyidiknya saja ada satu orang yang mengatakan begini, waktu tersangka itu bilang begini, Bu, saya mendampingi kebetulan, Bu, sebenarnya Bu ini atas pesanan atasan, jadi harus dilaksanakan seperti itu. Dan saat ini pekerjaannya di Pondok Bambu sudah 7 bulan, dan kemarin divonis 10 bulan. Itu. Nah, satu lagi itu perusahaan yang lapor. Itu cepat sekali diproses, dipidanakan, dikriminalisasi. Saya sudah melapor ke Kompolnas, ke Komnas HAM, kemudian ke Kadif Propam, tapi waktu itu belum diterima. Kemudian sampai ke Kemenkumham,
tapi prosesnya nggak jelas. Nah kemudian itu satu. Yang satu lagi, kita melaporkan perusahaan itu dinyatakan tidak ada pidananya. Padahal pekerja ini sering sakit, kemudian di PHK, tapi diskorsing. Pada saat diskorsing itu dapat slip, tapi duitnya nggak ada. Kita lapor ke Polda, dioper ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian dapat surat saya bahwa kasus ini tidak ada pidananya. Itu dari Polres Jakarta Selatan. Jadi ada dua hal. Dulu pernah sebelumnya itu ke Polres Jakarta Barat, pekerjanya dilaporkan pidana. Di situ dinyatakan tersangka, tapi kebetulan saya ke PHI menang, dinyatakan tidak bersalah, kemudian kerja kembali kalau itu selesai. Tapi faktanya di kepolisian itu tersangka, tapi di PHI dinyatakan tidak bersalah. Nah, kemarin di pengadilan negeri yang di Jakarta Pusat itu dinyatakan divonis 10 bulan, dan sekarang sudah 7 bulan di Pondok Bambu. Sekian, terima kasih. Mohon perhatian dari Bapak Kapolda dan Kapolres atau siapa aja yang hadir di sini. Boleh Pak, satu lagi Pak, satu lagi boleh. Tapi yang pengusaha nggak perlu ngomong, pengusaha banyak. Masih diam dulu Pak. Saya ada janji. Mungkin satu lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SPLM Jakarta Utara. Yang pertama mungkin kami juga sebagai buruh sebetulnya juga tidak mau juga terus-terusan demo ya. Tapi kita akan soroti pemerintah bahwa seolah-olah kami sekarang ini semacam diadu domba ya antara buruh dengan pengusaha. Di sisi lain pemerintah itu menetapkan UMP atau UMP dan UMSD, tapi di sisi lain juga kebijakan pemerintah tidak mendukung. Yang saya catat di sini ada 4 hal yang membuat kemiskinan buruh. Yang pertama adalah kesehatan ya. Yang kedua adalah perumahan. Yang ketiga adalah pendidikan, dan yang keempat adalah transportasi. Empat-empatnya ini adalah BUMN. Jadi kami mungkin dari buruh ya mengharapkan juga DKI itu mungkin sebagai contoh. Jadi bagaimana buruh akan sejahtera dengan contoh kemarin yang UNSP tinggi, tapi nanti biaya-biaya lain naik juga. Nah, harusnya mungkin sudah mengacu lah kayak dibuat bahwa hal semacam ini adalah APBD Pak yang mengcover, ya kan? Jadi ada subsidi di rumah, terus kesehatannya kayak apa, pendidikannya kayak apa. Jangan seperti yang dan infrastrukturnya Pak. Jangan sekarang pendidikan memang gratis Pak, tapi yang kemarin 1 kelas 40 sekarang jadi 60, gurunya nggak ditambah, ininya nggak ini, jadi tetap aja les juga. Jadi infrastruktur juga harus perlu dibenahi. Kesehatan juga sama, mungkin Pak Ahok juga tahu yang dijalankan di DKI ternyata juga masih banyak masalah. Tapi kita harapkan DKI ini sebagai contohnya bagaimana buruh bisa sejahtera dengan mungkin gajinya juga tidak terlalu gede, tapi sejahtera. Contoh semacam ini, perusahaan juga, dari pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan bagaimana buruh itu tidak disubsidi. Dan hal semacam itulah mungkin ke depan, mungkin sebagai perjuangan dan harapannya seluruh Indonesia, kalau ini sudah dikelola oleh pusat, terasa mungkin buruh juga akan demo lagi. Karena gajinya dia hanya untuk makan saja. Yang lain-lain itu sebenarnya berbeda. Terus itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih komentar Pak ya, bukan menjawab Pak, supaya jadi jelas. Nah, supaya tahu juga apa yang kami lakukan di sini. Tadi yang soal dipaksa mundur karena demo segala macam, saya minta dinas harus langsung turun cek. Jadi kalau ada kejadian seperti ini harus turun. Nah, soal 1 Mei ini libur, kami lagi kaji dari apakah nanti akan keluar pergub libur khusus DKI. Dari DKI ini masalahnya nyenggol Jabodetabek Jun. Ini juga sedikit masalah. Baik, kita selalu koordinasi dengan Gubernur Banten sama Gubernur Jabar. Kementerian ya, kita boleh dicuekin lah. Maksud Pak Wahyu itu cuekin aja gitu. Saya kan tahu juga kan gaya-gayanya begitu kan. Saya juga suka gaya-gaya begitu Pak, kalau saya transformir Pak. Jakarta ada usul apa, lakuin aja gitu kan. Kita lagi kaji, jangan sampai disalahkan secara aspek hukum atau apa ya. Ya terus soal 700.000, ini sama hubungan tadi dengan ya SPLN Jakarta Utara.
Saya sering sekali mendengar, Pak, kenapa orang dikasih gaji rendah terima. Misalnya waktu saya di Komisi 2, ini bicara pemerintah. Kan pemerintah itu banyak sekali honorer. Honorer itu dibayar murah sekali. Lalu kami paksa para bupati, para wali kota, kalau berani menerima honorer, Anda harus memberikan UMP. Lalu apa jawaban bupati-bupati yang tidak setuju? Ya sudah, gampang, kami berhentikan saja. Karena kalau honorer itu APBD yang bayar. Kalau PNS, APBN. Ya berhentikan saja, Pak. Lalu saya disuruh lagi nih honorer. Pak, mohon Pak, jangan dipaksakan Pak. Kami terima saja apa adanya Pak. Kenapa ini terjadi? Sama 100.000. Karena kita ini kekurangan lapangan kerja. Jadi si pengusaha mikir, kamu tidak mau, yang mau yang lain masih banyak. Kamu mau berhenti sendiri, lebih bagus. Gak usah ganti terlalu banyak. Paling uang tahunan pun belum tentu dikasih. Nah ini yang tidak seimbang antara kebutuhan supply apa ya, penawaran sama permintaan ini tidak sesuai. Itu yang membuat kita jadi masalah. Itu tadi saya mau cerita di bawah. Terus kalau ada wadah tempat tuangan aspirasi, dulu saya usulkan itu. Kita kumpulkan di Monas misalnya. Tapi buruh mengatakan jangan lokalisasi kami ya. Itu kami membatasi kami katanya. Ada malah itu begitu. Ya sudah maunya apa terserah lah. Saya kan maunya begitu. Sudah satu tempat tek itu. Yang rusak taman saja. Ada kawan-kawan tidak terima. Datang ke saya juga. Ya sudah, ya maunya gimana? Ya udah kita bikin yang suka-suka saja. Jadi ada daerah, ada perusahaan, ada wali kota mungkin yang membuat acara di satu tempat. Ada musik, ada apa. Yang suka begitu ya silakan. Yang suka jalan-jalan muter-muter Jakarta ya silakan. Tapi yang datang dari Bekasi nih, dari Tangerang lagi Bogor. Yang masyarakat yang dari tetangga ini sebetulnya. Masalahnya Merdeka Utara cuma beda Monas saja sama kita kan. Ini pasti muter-muter juga nih. Nah ya sudahlah, kalau nggak orang Bekasi kan susah juga kita. Gitu ya. Nah ini ibu kota, bukan Jakarta kalau udah bilang hari buruh. Nah saya setuju Pak, bukan ulang tahun Pak. Bapak suka bilang begitu. Ini kan satu hari perjuangan kita peringati. Dan kita sangat menghargai hasil-hasil dari ILO ya. Sangat kita hargai, dari termasuk yang bekerja di bawah umur. Masih banyak sekali pekerja petani hanya 5.000, anak 12 tahun. Dan ibu di Jakarta ada dikirim pulang ke kampung untuk kerja seperti itu banyak sekali kita. Nah ini memang masalah PR kami. Kalau tidak salah siapa? Saya setuju, salah pemerintah. Kemiskinan struktural terjadi karena pemerintah gagal. Ini fakta. Saya nggak apa-apa ngomong. Kita gagal. Kalau kita tidak gagal, tidak sampai begitu buruh kita di pekerjaan orang. Kita bisa dengan gagal usir. Ya kan itu masalahnya. Nah sama bisa contoh DKI mau utang 1,2 triliun. Mau itu deh. Saya pulang kampung sudah Bank Dunia 1,2 triliun yang minjem belagu banget 5 tahun lagi. Saya punya 49,9 triliun. Bisa sombong. Coba kalau saya punya anggaran saya hanya 500 miliar, mau minjem 1,2 triliun, jadi apa-apa itu ya terima lah. Ya kita punya hampir 50 triliun, mau minjem 1,2 macam-macam, saya usir pulang. Tidak ada urusan. Tapi masalah kita hari ini beda. Ini buruh kita dihitung-hitung nih. KBN tidak ambil alih saja. Pak Gubernur sudah perintahkan, kita minta 70% KBN saham. Ditolak, itu namanya bukan BUMN, itu namanya BUMD kalau 70 katanya. Yang maksimal 49. Nah kita berdebat 49. Nah itu arah ke situ. Untuk apa? Kita ingin tahu pasarnya kemana. Kita bisa ambil alih tuh pabrik semua. Dijualnya kemana nih Pak? Masalah lagi. Jadi tolong sabar ini. Kami akan diskusi kan tidak. Guru dia pernah anarkis, oh saya sudah tahu, saya sudah kenal berapa kali kok itu. Orang bilang sama saya, kamu nekat tuh, guru demo kamu naik ke atas, kamu takut dipukulin juga mungkin. Oh saya udah yakin, guru ini pasti baik semua. Nah itu bukti saya percaya sama guru. Kalau saya punya persepsi jelek sama guru, saya nggak berani maju. Itu dia udah bantai dia sendiri. Punya kungfu Bruce Lee juga nggak bisa kalau dibuat orang capek. Kalau cuma 2-3 masih oke lah, ngadu-ngadu. Kalau ribuan capek udah. Punya senjata juga nggak bisa nembak. Kalau udah ribuan, nggak keburu lagi nembaknya. Tapi itu karena saya percaya.
ngapa-ngapain saya. Ya saya maju. Padahal baru 1 bulan jadi wakil gubernur. Saya pikirin modal dong saya jadi maju gitu aja. Saya pikirin. Ya, karena saya percaya bahwa guru kita itu betul-betul memperjuangkan nasibnya. Orang memperjuangkan nasib ya kita harus dukung. Kenapa ditakutin gitu loh. Nah itu yang pikiran saya seperti itu. Ya ternyata saya tidak salah. Kalau saya salah saya sudah pulang ke akhirat kemarin. Ternyata saya tidak salah kan, masih oke. 6 bulan sudah jadi. Masih ada 54 bulan. Masuk DKI ini istighfar gitu aja nih. Bukan alhamdulillah nih. Ini DKI nih. Ya pasti saya selalu gitu. Saya masih ada 54 bulan ini. Tapi gawat juga kontraknya kan. Kalau gagal repot kita. Nah soal tadi yang mau diperjuangkan soal tolak BBM, ya itu hak semua orang. Presiden mau seperti itu. Soal BPJS, saya di DPR RI, saya sudah kampus kesehatan, saya sudah perjuangkan. Makanya saya ngotot DKI jadi contoh. BPJS, saya bisa lakukan sendiri DKI. Dan kenapa? Kita ingin buktikan bahwa BPJS kita itu ada uji coba sebelum kita mulai 2015. Apapun hasilnya, harganya bagaimana, Bapak kan kurang puas tadi. Ini adalah pembuktian kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, kepada Presiden, kepada DPR RI, bahwa BPJS Anda 15.000 itu tidak masuk akal. Saya Jakarta 23.000 aja bisa jalan. Saya jalan kan 23.000 yang versi kamu minta, saya bilang. Pusat kasih 15.000. Nah idealnya berapa? Saya 50.000, 60.000. Kenapa orang takut 23.000 itu cuma namanya apa? Ya namanya life saving saja, untuk menyelamatkan hidup saja. Semua makan, tapi makannya tidak bergizi gitu loh Pak. Tapi semua makan. Nah itu yang saya mau buktikan. Makanya saya ngotot harus jalankan dengan Askes BPJS di Jakarta. Kami Jakarta mampu sendiri semua. Tapi demi nasional. Karena buruh buktinya Bekasi, Tangerang masalah kita. Kita nggak bisa bikin Jakarta saja. Kalau upah murah, ya kita semua sepakat. Outsourcing, ya kan BUMN Bapak-Bapak Ibu-Ibu. DKI saja. Karena cleaning service, namanya outsourcing ini semuanya bisa ketemu saya seenaknya kan kalau saya. Bisa masuk ke ruangan saya, bisa cegat saya. Di sini ada perusahaan kontrak DKI yang paksa outsourcing tanda tangan UMP, kasihnya di bawah UMP, kurang aja dah. Di sini, di balai kota. Saya langsung bilang cari, tapi si buruhnya nggak berani, takut apa? Takut dipajak hukum pasar lagi kan? Karena banyak yang mau kerja, makanya saya perintahkan. Kalau dicari, saya mau minta mereka semua bayar ke limbah. Kalau sampai mereka pecat, keluarkan saja perusahaan outsourcing. Kita kelola sendiri. Jadi semua SKPD sudah saya ingatkan. Untuk apa ngasih orang untung? Memeras buruh. Keluarkan, saya bilang kita kelola sendiri. Bayar gaji yang layak. Gubernur putuskan 2,2 juta, ya kasih 2,2 juta. Ya kan, dokter kita naikkan 1,8 seperti dari UMP. Sopir bus 3,5 karena bawa nyawa banyak dia. Kalau dia macam-macam outin, itu 3 kalikan saja. Nah ini model-modelnya kita lakukan, yang bisa kita lakukan ya. Hubungan kerja jelas. Saya sudah bilang sama Pak Dedep untuk buat sistem online. Tidak mungkin satu orang ngurusin berapa puluh, berapa ratus karyawan. Kalau ada sistem online, perusahaan ada pegawai berapa dia bayar gaji makin. Tapi dia mau lulus tes nih. Pindah dulu ini. Saya kan makin tidak pindah, makin tidak boleh pindah. Karena kita terus sistem online. Udah kapok ya, udah baru Pak, tolongin Pak. Udah disandera buruh malam-malam. Saya ditelepon Pak Kapolda itu. Gimana nih Pak? Ini pasukan saya juga tunggu di depan. Kepala dinasnya kabur nih katanya. Enggak kembali. Telepon balik. Kabur ini bukan kabur Pak, saya tidak urusin Pak. Balik lagi katanya. Kalau disandera buruh kasihan juga. Nanti kita mau lakukan. Ya soal penyemangat undang-undang 16 tahun 25 tahun kita lagi ini memang masalah sedikit nasional. Nah selama kita belum berkuasa melawan mereka susah. Ibu Siti saya kira yang keadilan bisa kepolisian ya. Nah, tapi saya kira saya ingin ada satu pembuktian kita bisa mendak PK sebetulnya. Saya harap dinas tenaga kerja bisa lakukan bantu Pak. Dalam biro hukum kita punya pengacara, punya biro hukum. Kasus yang ibu itu dari ya hasil notulen rapatnya PHI ya, itu dikirim sebagai bukti baru.
diajukan kepada kepolisian bahwa ini sudah ada pengadilan gitu ya, kita pengadilan. Ajukan, kita bantu Pak. Ya Bapak bantu, ajukan itu dengan bukti itu supaya beliau bisa dibebaskan. Dengan ada PK istilahnya gitu kan. Nah itu yang kita harapkan seperti itu Pak. Itu kan Bapak loh Pak. Saya ngomong sih enak, saya pulang aja udah selesai. Ya jadi kepala begitu ngomong aja, nanti belum perintah lagi ada buahnya, ya udah nggak mau tahu lah. Kalau nanti ada apa-apa ibu lapor sama saya Bu, dikerjain atau tidak Bu? Ya kasih saja, nanti kita ajukan. Kita ada di lantai 3 saya itu ada Kamilius, itu dia juga pengacara. Ya, nanti bisa cepat, bawa terus Pak ya. Kayak itu dong. Kepala makanya nggak mau jadi kepala lagi, minta keluar terus ini. Nah saya sudah katakan Pak, ada bagi kami ada 5 faktor Pak. Ada 6 faktor bagi saya sama Pak Gubernur untuk menolong KHL UMP tidak berantem terus kita. Yang penting guru sejahtera. Faktor pertama apa? Pendidikan. Kami program KJP dari Pak. Soal masih masalah, itu ada masalah guru-guru kompetensi kurang Pak. Guru kami bayar 6 triliun Pak 1 tahun Pak. Kompetensinya ngaco sebagai guru. Komite kaya, bayar orang kasih les. Kasih les di jadwal jam sekolah. Tatap muka 24 jam itu jatah guru, kurang ajar kan. Harusnya guru yang nyogok komite supaya tidak ketahuan. Ini komite nyogok guru lagi di lapangan. Supaya kasih guru les keluar masuk. Ini tidak semua sekolah, tapi fakta kami sudah tahu. Nah kami nggak mau ganti itu kepada dinas pendidikan, tapi kata Pak Gubernur sekarang sudah agak lumayan baik katanya. Dia akan kesempatan. Kita kan maha pengampun juga, pengasih penyayang juga. Ya sudah, kita ampunilah. Kira-kira kita setuju. Ya. Kesehatan. Kami yakin kesehatan jalan. Cuma sekarang rumah sakit tolak. Harganya kalau murah, tidak siligis. Kami minta 2 bulan evaluasi. Kami akan evaluasi terus harga ini. Lalu kita utamakan RFUD. Nah ini untuk mencegah orang tidak buang biaya. Lalu soal apa? Transportasi. Kami lagi kaji. Nanti Bapak dengan bayar 10% UMP, kira-kira ya, itu bisa naik bus seluruh Jakarta gratis, yang Transjakarta. Dan ini juga kita harapkan bisa kerjasama yang kecil kalau kita punya PPD. Nah saya lagi kontak kereta api juga. Mungkin naik kereta api juga sama, 1 tiket gratis. Kami akan nombok uang itu. Supaya Bapak Ibu tinggalkan motor. Karena motor 1 hari meninggal 3 Pak ya, resmi Pak ya. Meninggal 3 ini. Meninggal lebih repot, ini sumber nafkah soalnya. Kita tidak siap kalau si sumber nafkah itu meninggal itu belum siap. Karena kita tidak punya asuransi jiwa yang cukup. Itu kita pikirkan. Lalu perumahan. Kami tidak menjual, kalau menjual jual lagi. Tanah Jakarta mahal. Jadi rusunawa bukan sewa sebetulnya. Hanya bayar restribusi. Kami akan membeli jadi di Marunda. Saya sudah minta Pak Wali Kota, saya mau beli 1000 hektar tanah di bawah KPN Marunda. Kita merahkan, tidak mau kuningkan lagi. Kalau kuning saya sudah tahu caranya. Kita kuningkan perumahan di Surabaya dari perumahan. Sekarang saya merahkan semua kantor pemerintah. Kalau mereka bilang nggak bisa buat rumah, swasta saja boleh rumah, kantor, toko gabung. Kenapa saya tidak boleh? Nah saya merahkan tidak ada swasta yang mau beli. Saya boleh dong campur kantor sama kantor apa? Kantor RW juga kantor, kantor lurah juga kantor, puskesmas sekolah juga boleh. Nanti ada rumah supaya kerjanya dekat, supaya hidupnya lebih baik. Itu yang kami pikirkan. Perumahan. Lalu transportasi sudah. Satu lagi tambahan apa? Ini bicara soal tempat usaha. Kami tidak ingin lagi orang di plus 2.000 mau atau tidak. Kami akan bangun banyak pasar. Kami lagi cari 1.500 tempat. Bikin pasar termasuk parkiran motor. Dan pasar ini bukan dicicil 20 tahun, dibuka, bukan. Bayar bulanan dengan bank debit. Ini penting. Supaya orang yang kerja terus pikir untuk apa sih kerja? Saya banyak usaha. Kalau Bapak usaha tempat saya, kalau udah usaha maju, saya berani kasih modal 5 juta. Kalau ngemplang 10 temannya saya usir. Pedagang yang betul tidak mungkin mau ngemplang 5 juta, kehilangan tempat usaha 200 juta. Jakarta ini tempat usaha mahal, mereka mau beli. Parkir motor, naik bus, baru dia bisa usaha. Yang terakhir apa yang lebih penting? Sembako. Kami lagi berpikir mau manfaatkan tanah kami di Cianjur atau di luar,
Foundation, kita ingin punya semacam toko makro seperti itu untuk jaga sembako. Kalau sembako kita bisa beli murah dengan jatahnya, itu buruh aman. Paling tidak beras. Saya cuma bicara, kalau saya dibeli itu gampang, beras saja. Karena Melayu nggak ada nasi belum makan, istilah kami begitu. Lauknya tinggal mancing ke hutan. Tapi Jakarta mau mancing apa? Mancing kasur di semua itu. Itu masalah kita itu. Nah, jadi kita harus jaga. Nah, lebih penting lagi kami sedang lelang lurah dan camat. Untuk apa? Supaya menghasilkan RT RW yang pemerhati. Kami ingin tahu satu RT tahu persis satu rumah itu makan tidak makan. Mana orang tua lansia, mana ada orang yang gila juga gak apa-apa. Kita diberi rumah untuk mereka di daycare. Kita ingin satu RT harus bisa tahu persis apa kondisi masyarakat DKI. Tugas kami melayani. Jadi ini sistem ini yang kami lihat, ini yang membuat KHR kami tekan. Ya supaya kita tidak langsung naik, supaya daya saing produk kita juga baik. Nah ini yang lagi kita kerjakan. Kita mohon sabar, pemerintah pun banyak sekali aturan-aturannya. Tapi kami terus usahakan. Kami yakin lah kalau kita sering komunikasi, kita kan lebih baik nanti. Ya saya kira itu Pak Hairul harus ngomong dikit Pak. Saya mohon maaf tidak dengerin Bapak ngomong Pak, karena nanti kita kontak-kontak Pak ya. Kami terima kasih, mohon maaf ya. Kalau mau ketemu saya gampang, datang aja. Kalau rapat nongkrong aja di kamar saya nggak ada ruangan kerja di sini. Terima kasih. Makanya jam 1 aja, buruh biasa jam 1. DKI aja? Ya, saya tidak tahu mau turun berapa ratus ribu juga, kita sih oke saja. Nama juga kan buruh berhak memperjuangkan haknya mereka. Ada nggak arahan dipusatkan di mana gitu? Tidak. Kalau diarahkan kita mau lokalisasi mereka. Jadi kalau yang mau dilokasi itu tergantung mereka. Ini kan semacam hari perayaan buruh kan, memperingati perjuangan buruh yang berhasil kan, nurunin jam, masalah tenaga kerja yang murah, anak-anak. Tapi katanya itu akan ada atraksi atau gimana? Itu masing-masing. Jadi kalau yang buruh yang suka itu kita buatkan. Di mana itu tempatnya? Saya tidak tahu, masing-masing wali kota akan siapkan. Kan kita masih yang menyiapkan pemerintah sendiri. Kita bisa siapkan. Perusahaan buruh juga, perusahaan juga siapkan. Misalnya ada barongsai gitu. Saya nggak tahu, mungkin mereka yang atur. Iya. Jadi ada door prize. Ya. Jadi kita tidak membatasi buruh, kita memfasilitasi. Artinya jangan mengganggu. Kita malah lagi pikir nih, bisa libur apa tidak nih? Harusnya kalau di seluruh dunia hari buruh tuh libur. Hari buruh tuh libur seluruh dunia. Bu Nur, masuk aja. Sorry. Pak, JLNT kan itu masih ada tunggakan kontraktornya, dia mau minta. Ya kita lagi hitung, kalau yang bisa bayar langsung bayar. Silakan. Masuk. Katanya kontrak kerjasamanya masih sampai Juni ya Pak? Betul, ini kan persoalan kan Istaka Karya karena dulu ada hasil inspektorat Pak Eri tidak bayar waktu pekerjaan mereka itu loh. Tidak bayar mereka kesulitan modal juga kan. Kesulitan modal jadi berhenti. Oh mereka yang berhenti sendiri? Karena nggak ada modal lagi kan. Nah pas berhenti udah lewat tahun. Ya kan dia udah perpanjang, soalnya Desember 2012 susah diperpanjang punya karena ada perubahan. Ternyata juga tidak selesai. Nah diperpanjang lagi sampai Juni 2013. Terus APBD juga telat kan. Nah udah telat gitu kan jadi administrasi mesti kita cek lagi. Intinya itu tidak ada maksud menghambat pekerjaan itu. Tapi nanti tetap Istaka Karya Pak untuk lanjutin. Makanya kita mesti minta kalau yang boleh langsung bayar ke dia. Nah kita lebih suka langsung bayar ke Istaka Karya lagi supaya dia ada modal kan. Langsung bayar dia bisa teruskan pekerjaan, dia cepat selesai. Tender lagi masa waktu lagi kan. Cuma kan kalau kita langsung tunjuk dia kalau salah gimana? Nah ini mesti audit. Audit berarti nanti belum tentu Istaka Karya lagi? Enggak, kalau memang kita lagi minta kalau bisa langsung Istaka Karya kita bayar dia lebih cepat. Kita kepentingan kan supaya jalan cepat selesai. Auditnya sampai kapan Pak? 2 minggu? Saya kira cepat ya.